Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai NJOP PBB dan ZNT dan bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut. Perkenalkan diri, nama saya Susan dengan NIM 123230029. Memperkenalkan diri, nama saya Clevina Marlia dengan NIM 123230040. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan NJOP PBB dan ZNT. NJOP yaitu nilai jual objek pajak adalah nilai yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. NJOP mencerminkan harga pasar dari tanah dan bangunan di wilayah tertentu pada saat tertentu. NJOP dinilai berdasarkan lokasi objek pajak, pemanfaatan tanah dan bangunan, kondisi lingkungan sekitar, dan fasilitas yang tersedia. Sedangkan ZNT, yaitu zona nilai tanah, adalah pemetaan wilayah menjadi zona-zona tertentu, dengan setiap zona memiliki nilai tanah yang seragam berdasarkan harga pasar rata-rata. Tujuan dibuatnya ZNT adalah menentukan harga jual beli tanah yang lebih adil, menjadikan dasar untuk perhitungan pajak, ganti rugi, dan transaksi properti, memberikan informasi nilai tanah di berbagai lokasi dalam satu kota ataupun kabupaten. Di sini adalah cara mendapatkan nilai NJOP rumah. Di sini Anda mempunyai 3 langkah. Yang pertama itu melalui SPPT PBB, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang yang akan dikirim setiap tahun ke alamat masing-masing. Di dalam SPPT PBB terdapat informasi tentang luas tanah, luas bangunan, NJOP tanah per meter persegi, NJOP bangunan per meter persegi, dan total NJOP keseluruhan. Cara perhitungannya itu misalnya NJOP tanah itu mempunyai 1 juta meter persegi, dan NJOP bangunan itu ada 1.500.000 meter persegi. Jadi luas tanah itu ada 100 meter persegi. Jadi 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta meter persegi. Untuk luas bangunan itu ada 80 meter persegi, yaitu 80 dikali 1.500.000 sama dengan 1.200.000 meter persegi. Maka total NJOP ya keseluruhan itu ada 220 juta meter persegi. Nah, untuk langkah kedua itu melalui website resmi pajak daerah atau Bapeda. Untuk langkah kedua itu melalui web resmi pajak daerah atau Bapeda. Di sini kita bisa mengecek web di Bapeda masing-masing atau kota kita sendiri. Nah, itu kemudian masukkan nomor objek pajak atau NOP untuk mendapatkan data NJOP. Lalu sistem akan menampilkan NJOP tanah dan bangunan yang terdaftar. Langkah ketiga itu langsung ke kantor pajak. Di sana kita harus membawa dokumen berupa KTP pemilik, sertifikat tanah atau bukti kepemilikan. Ketiga itu ada NOP jika ada, dan keempat itu petugas akan membantu mencarikan data NJOP properti milik kita. Nah, ini adalah contoh gambar dari surat PBB. Nah, di sini akan terlihat itu nilai dari NJOP kita dan harga pajak yang harus kita bayar itu berapa per tahunnya. Tertera data objek pajak yang meliputi nama wajib pajak, alamat wajib pajak, letak objek wajib pajak, nomor objek pajak atau yang biasa disebut NOP. Yang kedua itu ada rincian objek pajak, di mana meliputi luas tanah, luas bangunan, kelas tanah atau bangunan, NJOP nilai jual objek pajak, NJOP tanah per meter persegi, NJOP bangunan per meter persegi, atau yang terakhir itu ada total NJOP tanah dan bangunan. Yang ketiga, perhitungan pajak, di mana meliputi NJOP dasar pengenaan pajak, biasanya 20% dari total NJOP. Yang kedua ada tarif pajak yang umumnya 0,5%.
Yang ketiga ada PBB terutang, di mana hasil perhitungan NJKP dikali 0,5%. Yang keempat itu ada informasi lain, di mana ada tahun pajak, batas waktu pembayaran, tanggal jatuh tempo, nomor surat, kode pembayaran. Yang kelima ada instansi terkait yang tertera nama dan alamat kantor, kontak informasi untuk pertanyaan. Cara mendapatkan nilai JNT rumah. Yang pertama ada melalui kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama itu bisa mengajukan permintaan melihat peta zona nilai tanah di kantor pertanahan setempat. Biasanya harus membawa identitas diri dan bukti kepemilikan tanah. Misalnya, lokasi rumah berada di zona A1 dengan JNP 2 juta per meter, di mana luas tanah 120 meter persegi, maka nilai tanah 120 dikali 2 juta dengan total 240 juta. Selanjutnya secara online melalui layanan online seperti aplikasi Sentuh Tanahku dari BPN, melalui website pemerintah daerah atau BPN yang menyediakan peta JNT. Yang ketiga peta fisik. Di kantor BPN terdapat peta JNT memetakan wilayah berdasarkan zona dan nilai tanahnya. Setiap zona diberi kode, misalnya zona A1, A2, A3, B1, B2, dan lain-lain. Kesimpulan yang didapat dari penjelasan yang kami lakukan adalah NJOP, rumah adalah nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak PBB diperoleh dari SPPT PBB atau website pajak daerah. Yang kedua itu JNT, rumah adalah nilai tanah rata-rata per zona wilayah, digunakan untuk memperkirakan nilai jual beli tanah, diperoleh dari peta zona nilai tanah BPN atau aplikasi online. Yang ketiga, untuk mencari NJOP dan JNT rumah kita bisa dilakukan melalui melihat SPPT PBB tahunan, mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, mengakses layanan online resmi milik pemerintah. Sekian pemaparan penjelasan dari kami. Terima kasih.